Fancy United kalau misalkan di sini dari Erdio itu udah dikasih operator, ini bisa dibilang Erdio bakal kuat banget, dia bakal bisa nutup satu sisi sendirian dan Bonkers atau lebih tepatnya Fancy United yang harus mengerjakan PR lebih untuk mencari tahu terlebih dahulu di mana adanya operator yang dimiliki oleh Bonkers itu sendiri. Jadi tentunya map Haven, map penentuan apakah dari Fancy United mereka bisa membawa match best of 3 series kita kali ini ke map ketiga, ke ground zero lagi, ataupun dari Bonkers yang akan menutup match best of 3 series kita ini lebih awal dengan kemenangan di map Haven. Tentunya gue udah gak sabar banget ingin masuk ke dalam pertandingan. Lagi-lagi pistol yang akan menjadi penentuan pertama, dan bisa dibilang kita bisa ngelihat juga nih dari pistol gaya permainan seperti apa yang akan diperlihatkan oleh Fancy United masuk ke dalam sisi dari Bonkers. Ya, betul, dimana ini akan menjadi seorang sangat penting bagi kedua tim. Dan ya, Fancy United Esports dengan memiliki dua flasher, harusnya pistolnya secara di atas kertas mereka bisa memberikan dobrakan yang begitu kuat ke side dari Bonkers, dimana ini sudah melakukan setup default kayaknya dari Fancy United Esports, dimana udah ada beberapa stars yang ditaruh oleh Fancy United Esports. Dan coba untuk bermain default dulu, bermain pasif dulu, slow tempo dilakukan, memancing mungkin pemain-pemain dari Fancy United Esports yang bermain ofensif terlebih dahulu, tapi sepertinya itu tidak terjadi. Karena kalau lu udah lihat si Ardu, dia udah dapetin taking control map dengan cukup baik, dia udah dapetin sewernya, LOB-nya udah didapetin. Jadi pergerakan dari scroll langsung mundur rotasi untuk ngisi Karabi yang memang ditinggalkan. Cuma ada trademark doang di sana yang ditaruh dan akan coba dijagain di side-nya oleh scroll. Sementara pemain-pemain dari Fancy United Esports sudah ada satu smoke yang dikeluarkan ke arah window garage, tapi Ardu sudah terlihat, satu kill didapatkan dan langsung rendezvous out. Yes I can, satu flashernya hilang, satu agent pencari informasinya hilang dari Fancy United Esports, dan sulit untuk mencari informasi lagi ya dari Fancy United Esports. Di manakah pemain ini berada? Pemain-pemain dari Bonkers dash masuk, terkena fault line once again. I don't know what happened. Ardu berhasil dapetin 2 kill lagi. Meskipun Ardu berhasil tumbangkan, tapi masih ada Scroll yang dapetin 2 kill. Dan once again Bel, sekali lagi lu lihat Killer Sentry, dia terkena fault line. Astaga, it's still going on ternyata. Toh di map Haven kita kali ini, gue pikir oke, udah ada suatu perubahan yang bakal kita lihat, ternyata enggak. Ternyata Erdio masih ding dapat 3 kill, dan ya ternyata Killers masih belum bisa show up ke arah pemain dari Bonkers itu sendiri. 1-0 Bonkers yang akan mampu mendapatkan pistol round ini, artinya advantage dari ekonomi akan dimiliki oleh Bonkers, sementara dari Fancy United tidak akan ada investasi sama sekali yang mereka lakukan di ronde kali ini. 5 klasik akan mereka gunakan. Side B nampaknya akan mereka hit kali ini. Smoke sudah dibuka dan akan langsung melakukan planting oleh Killers, tapi lagi-lagi delaying power begitu terasa, dan Nos mampu mendapatkan 2 kill dengan 2 utility yang berbeda, bahkan triple kill dengan Spectre-nya. BMVZ dari arah Grudge memang mampu mendapatkan tiks, tapi harus terusir oleh Penchels yang kembali ke reveal kepada Nos. Spike sudah drop dari arah side B. BMVZ, apa yang bisa dia lakukan dengan 2 flash, 1 aftershock dan juga 1 buah classic? Dia mampu mendapatkan 1 kill tentunya, tapi posisinya sudah terreveal. Masih ada 3 pemain yang aktif dari Bonkers, aktif menjaga dan juga aktif mencari, bahkan nge-tag BMVZ ke 13 HP. Bakal nge-swing kali ini, tapi tentunya sudah ada pinchers movement dan juga crossfire yang diciptakan Scroll yang akan menutup bagi Bonkers. 2-0 Fancy United. Entah mengapa dari ini gue nggak ngerti kenapa itu gak ada yang ngancurin si bubotnya, karena at least dia bisa dapetin plan kan, meskipun emang disambet juga sih sama Penchels, tapi ya heartbreaking moment. Tapi nevertheless itu bukanlah ronde yang patut mereka sedihkan, karena ini barulah ronde sesungguhnya bagi Fancy United. Wah, my god, Fancy United Esports. Apakah mereka akan mengulangi kesalahan mereka yang sama di map pertama? Karena benar-benar, oh my god, that wallbang from Minimize. Lagi-lagi, agent pencari informasinya hilang. Yes, I can.
become yes you cannot. Ya. Dan Ardu sudah ngepick dengan operator superiornya, berhasil mendapatkan 1 kill karena Esrola. 2 pemain hilang ini adalah full buy round bagi Fancy United Esports. Dan ini ingat, ini bonus round loh. Meskipun Ardu punya operator, duitnya masih 1.700 untuk menjalani next roundnya. Dan miss the shot barusan ke arah Killers. Dan Fancy United Esports akan mundur kembali karena sudah terhilang. Sudah kehilangan lebih tepat ya. 2 pemain dari Fancy United Esports, apalagi 1 initiator yang mencari informasi itu udah hilang. Dan oke, kalau dari pergerakannya sih kayaknya ini akan saving ya dari Fancy United Esports. Mereka saving. Ya, saving. Mereka udah berkumpul di attacker spawn, nggak ada pergerakan sama sekali yang dilakukan. Dan ya ini informasi ini tentu belum diketahui oleh Bonkers. Bonkers masih berjaga-jaga, masih aware sana sini. Dan udah mulai melakukan pergerakan ke arah E. Dan mungkin saja bisa coba ya untuk mencari upgrade senjatanya. Tapi terlalu jauh sepertinya badan-badan dari pemain-pemain dari Fancy United Esports. Dan ini akan menjadi saving. Fancy United Esports akan bertaruh di round berikutnya, memberikan 1 angka ini ke arah Bonkers. Akan bertaruh di round keempat dengan 3 pemain yang masih sehat walafiat dan bisa ngedropin 2 pemain sisanya. Dan 3-0. Permainan wallbang dari Minimize dan juga operator shot dari Ardu berhasil membuat pemain-pemain dari Fancy United Esports harus mundur. Dan ini ya Ardu dapat 1 kill, mundur. Tinggal 3, ya karena emang susah sih masuknya. Mereka udah gak punya 1 initiator yang bisa ngechecking site-nya, yaitu Yes I Can Sky. Itu udah gak ada, udah di-delete. Jadi itu sulit banget. Dan ini adalah pertaruhan. Kalau Fancy United Esports kemenang di round ini, mereka akan kembali ke lubang Iko yang sudah mereka hampiri berulang kali di map pertama. Dan sudah ada 1 Facials dan juga Recon yang dikeluarkan, sudah ada aggressive move di wall A-nya. Dikontrol. Dihancurin juga trapnya biar kepikiran ya, biar aware sama flank terus. Tapi Trailblazer sudah diletakkan, dikeluarkan lebih tepatnya di arah garage. Sudah dihancurkan trademarknya, sudah ada flash yang keluar, ada Skysmoke coba untuk mendelay, ada fault line yang keluar. Ardur tertahan kali ini dan dia nggak punya rendezvous dan harus memerintahkan Esrola. 2 kill didapatkan oleh Esrola. Sekarang side C-nya sudah berhasil ditembus. Dan ada Nose, di arah flank, di aware, tapi cuma bisa ngeding doang. Spectre 78 damage, shock keluar, masih belum bisa ngekill dan bahkan BMVZ bisa mendapatkan scroll, menyisakan Minimize seorang diri yang mungkin bisa memberikan ekonomi ke damage, tapi enggak. Karena Esrola sudah mengamankan operator drop dari Ardu dan berhasil membuat round ini menjadi flawless bagi Fancy United Esports. Dan pertaruhan mereka berhasil, Bel. Ya itu dia, ketika Fancy United mereka main sebagai 1 unit, mereka mengandalkan utility tadi untuk mendapatkan site. Itu barulah mereka bisa mendapatkan angka tadi. Bagus banget ketika Trailblazers dibuka ke arah garage untuk nge-clear, langsung di follow up dan langsung nge-clear ke arah side C-nya. Setelah informasi yang pasti sudah berhasil mereka dapatkan adanya push yang dilakukan dari arah A lobby. Dan sekarang Bonkers tentunya Erdu, mereka atau lebih tepatnya Erdu di sini masih memiliki ekonomi untuk melakukan buy. Hunter's Fury early langsung dibuka, nge-tag 1 pemain yaitu Killers ke 80 HP. Untungnya masih ada kill yang bisa dilakukan oleh Yes I Can. Ada pick tadi yang dilakukan dari arah Sewers, tapi masih belum ada korban yang didapatkan oleh Fancy United di ronde kali 4 melawan 2 sekarang. Sekali lagi retake harus dilakukan oleh kekurangan jumlah pemain dari Bonkers. Scroll mulai nge-clear ke arah garage. Recon dibuka. Lagi-lagi main dari Fancy United cukup sabar dan BMVZ dia bahkan tidak peduli oleh recon tersebut. Scroll yang akan tumbang, tersisa Erdu seorang diri dari arah side A, tentunya akan nge-save operator di tangannya. 3-1 menjadi 3-2. Fancy United sekali lagi berhasil meraup angka dari arah side C. Ya, ketika miss shot yang dilakukan dari Ardu bersama dengan Esrola tadi di early, dimana artinya posisi dari Ardu sudah ke-expose gitu kan, sudah ketahuan di mana operator dari Bonkers berada dan langsung di-dodge oleh Fancy United Esports. Dan itu yang penting bagi mereka untuk bisa menembus arah C-nya, ngedodge operator-operator mengerikan, karena Ardu ini adalah pemain yang begitu mengerikan dengan operatornya. Dan itu di-respect sama Fancy United Esports dan mereka nggak kekeh untuk masuk ke arah A-side yang dimana udah dijaga sama Ardu. Dan ini menurut gua Esrola
sekali lagi menjadi entry frag yang begitu luar biasa. Dan BMVC cuek, kena recon cuek ya. 1 HP left. Dia nggak berhasil di shutdown. Dan masih bisa full buy. Dari Bonkers, tapi ini bisa jadi full buy terakhir kalau mereka kalah di sini. Yang kami miliki. Dan iya. Ya, sepertinya ini namanya teknik untuk tidak panik meskipun dalam hati dak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk. They are so dead. That's a good spot. A gift. Teleport's ready. Jadi di run kita yang ketujuh, buset tuh setup macam apa tuh? Oh, biar dia nggak perlu jalan ke sananya. That's not ready. Wah, keren memang nih Ardu Chambermain banget nih. Tapi Senator Force-nya ya sudah diaktifkan. Bermain agresif mid. Dan dari Fancy pun kayaknya aware. Mereka semuanya main di belakang. Mereka semuanya masih main di area attacker spawn window tuh, nggak ada yang macem-macem maju sama sekali. Karena mereka tahu kayaknya kalau pemain-pemain Bonkers ini bisa aja untuk nge-push. Dan Ardu udah nyampe cukup jauh. Dia udah ngambil counter map di A-nya dan udah kasih informasi ini A-nya nggak ada nih guys. A-nya nggak ada apapun dan dia pasang dulu dari rendezvous-nya supaya kalaupun dia ngekill atau miss dia masih bisa TP out, masih bisa cabut. Dan di window-nya udah ada yang isi by the way. Dan trademark-nya udah ditaruh juga. Dan apakah tahu? Skrow dapat 2 kill. Skrow masih di shutdown. Ada specialist dikeluarkan dan tapi sayangnya minimize. Terekspos posisinya. Esrola darahnya 4. Mungkin boleh minta heal dulu dengan yes I can. Dan diajak ayo healnya tepat jauh guys. Jangan terlalu di depan karena itu bisa dipanis habis-habisan. Tapi Ardu dia mau coba hancurin trademarknya. Enggak sepertinya. Flash dikeluarkan. Pencari formasi. Ketahuan ada pemain di arah A lobby. Dan pemain-pemain dari Fancy akan coba untuk ngisi ke arah C side-nya. Dimana ada trademark di arah garage. 3 lawan 3 memang, tapi nggak ada senjata yang bisa di-recover dari Bonkers. Dan akan coba bertahan. Ada Molly yang dikeluarkan. Coba untuk dicek. Locknya ada satu pemain. Tapi nose! Dengan line up shot, Sheriff-nya menumbangkan 2 pemain. Ada Haizi yang coba untuk mengamankan Spike. Coba mencari-cari di mana Katix ini berada. Coba untuk dicari time-nya. Kena tag sekali, tapi waktu sudah tidak banyak. Coba untuk di-cancel Spike plan-nya. Berhasil di-cancel dan Thrifty didapatkan bagi Bonkers dengan sangat meyakinkan. Nose, what a shot barusan. Iya, ini Fancy United. Menurut gue mereka memakan waktu yang cukup lama untuk melakukan rotasi demi rotasinya. Informasi memang mereka sudah dapatkan tadi, kemungkinan besar dari arah A-Long itu ada operator yang udah nungguin dari Tour de Force yang dimiliki oleh mereka. Rotate ke arah side C. Lagi-lagi Nos. Ini itu setup dari pemain Bonkers yang akan memenangkan ronde demi ronde bagi mereka. Punya Tix juga akan menutup ronde tersebut dengan sangat baik tadi. Karena udah nggak ada waktu untuk pemain-pemain Fancy United untuk melakukan planting. Dan sekarang akan kembali melakukan serangan. Garage mulai diisi kali ini. 3 pemain. Fault line mulai dibuka dan side C.
secara tiba-tiba dalam sekejap langsung diamankan oleh pemain dari Fancy United. 5-man retake akan dilakukan dari arah spawn. Dan ada satu flank yang akan dilakukan dari seorang Erdu kali ini. Tix mulai mencari jawaban dari arah spawn. Dan ternyata ada Rolling Thunder yang dibuka Nos, tapi langsung membuka Showstopper. Belum menemukan mangsa sama sekali. Flash akan dibuka Nos. Buta total, mampu mendapatkan BMBZ. Dan Minimize mampu mendapatkan Yes I Can. Begitu pula Erdu dari arah Silong. Tidak di-expect sama sekali oleh Haji. Stroll pun harus tumbang. Nos memang mampu di-reflect, tapi lagi-lagi Stroll yang akan nge-swing dan menutup ronde bagi Bonkers. Killers pun tumbang. Minimize yang akan melakukan defuse. Dan Bonkers kembali mendapatkan angka dengan full retake yang begitu clean dari pemain-pemain asal Australia ini. How can itu utility semuanya keluar banyak. Rolling Thunder keluar, flash demi flash keluar. Tapi itu tadi Nos sakti sih. Dia lempar Showstopper lagi buta total, dapat 1 kill. Dan tiba-tiba saja Minimize juga dapat 1 kill, Ardo juga dapat 1 kill. Esrola di double pick. Dan ya sayangnya Killers juga di double pick, nggak bisa berbuat banyak. 5-3 Bonkers semenjak tactical timeout mulai bisa ngebalikin lagi keadaannya sekarang. Menjadi keunggulan bagi Bonkers. Dan sudah Trailblazer ke-tag posisi dari Ardu. Hunter's Fury keluar, nge-tag satu pemain dan belum berhasil di-kill. Oh, 2 pemain lebih tepatnya. Karena Yes I Can bersama dengan Esro juga kena tag, tapi masih bandel untuk ngecek apakah Ardu mundur atau tidak. Dan termakan sudah hukumannya bagi Haizi yang masih bandel. Coba mencari dari posisi dari Ardu. Sudah ada Seekers yang dikeluarkan, ada Special skill juga, tapi udah masuk dalam side. Apakah di-expect? Sudah ketahuan. Lagi lempar molly. 1 kill didapatkan oleh Esrola, tapi Tix sudah berhasil melakukan tracking-nya di atas sana. 1 kill yang berhasil di through the smoke oleh Tix. Terkena flash memang, tapi Yes I Can berhasil dapetin Nos. Tapi lu lihat bombotnya superior sekali. Oke, Yes I Can tumbang bersama dengan BMVZ. Bombot superior, udah 2 kali kita lihat bombot tersebut nge-kill. Dan 6-3 Fancy United Esports sudah tertinggal 3 angka. Apakah mereka masih bisa melakukan full buy? Kalau gue lihat dari sisi mapnya, sepertinya masih bisa melakukan buy dari pemain-pemain Fancy United Esports. Tapi itu bisa jadi buy terakhir karena mereka udah gak punya ekonomi yang begitu baik. Iya, ini mengerikan tentunya untuk Fancy United. Nampaknya udah mulai terbaca nih pergerakan mereka masuk ke dalam garage, udah mulai di-expect terus-menerus. Nah, pemain-pemain dari Bonkers Recon dibuka. Aiserola akan menggunakan Tour de Force kali ini. Melihat ke arah Eilong, di mana ada Erdu juga yang menjaga. Gunakan sebuah operator, dan itu dia Aiserola yang akan mampu mendapatkan Erdu dengan swing yang yakin. 4 melawan 5 sekarang. Yang mulai perlahan namun pasti masuk ke arah Sewers. Trailblazers mulai dibuka, drone akan menjadi balasan kali ini dari Stroll untuk menggali informasi demi informasi. Slow dibuka ke arah Sewers, dan itu dia Resurrection ke arah Erdu. Kembali menjadi 5 melawan 5, fault line dibuka, tapi untungnya ada sebuah barrier orb yang akan nge-secure nyawa dari seorang Erdu. Tentunya rotasi mulai dilakukan seraya informasi didapatkan 5-5-nya. Mulai mengarah sekali lagi ke arah garage, tapi Nos utility-nya masih lengkap. Begitu pula pemain-pemain lain dari Bonkers mulai rotasi juga, di mana dari Erdu sudah menjaga dari area locks dan sudah terbaca total kali ini. Killers mulai nge-dash in, dan begitu pula Pencils dibuka dan Killers masuk, mampu mendapatkan 1 kill. Begitu pula yang kedua sebelum akhirnya tumbang di tangan Erdu, tapi Erdu mampu mendapatkan triple kill. Tiba-tiba saja dibalikan situasinya, 1 kill dari Erdu dan bahkan tersisa BMBZ seorang diri, tapi ternyata BMBZ mampu mendapatkan 2 kill. Tapi sekarang menjadi 1 melawan 1, tidak ada peluru yang tersisa, 2 peluru yang tersisa, dan bakal di-swing oleh BMBZ, tapi Scroll yang akan mampu mendapatkan killnya. 7-3, ronde yang begitu chaotic bagi kedua tim, tapi Erdu yang berhasil muncul dari permukaan dengan 4 kill yang begitu manis. Wah, ini padahal udah nice banget dari Killers. Itu backside kan ada 4 orang gitu kan. Dan ya, Killers berhasil dapetin 2, tapi Ardu individual step up-nya nyala di situ. Bener-bener terbukti langsung keluar. Dapetin kuah kill, meskipun terlihat mengerikan. 1v1 situation itu ngeri loh. Dimana sekarang udah kena tag, BMVC juga kena tag. Terus BMVC pakai klasik, gak kena-kena. Terus tuker lagi ke Vandalnya, tapi Vandalnya cuma 2 peluru dan miss the shot. Dan sekarang manfaatin situasi tersebut dan klasiknya gagal dapetin kill. Sudah ada 1 flash
Guiding Light yang dikeluarkan akan ngisi ke arah A-side lagi secara cepat, tapi ada Nose dan coba untuk dicek dari Nose. Dia terkena flash, berhasil di shutdown oleh Killers. Ada satu pemain lagi tapi berhasil ditumbangkan oleh Scroll. Minimize juga berhasil dapetin kill, masih ada Ezerola, tapi masih ada Scroll yang dapetin 2 killnya. Side-nya udah berhasil tembus, Ezerola berhasil dapetin Scroll. Menjadi 2 melawan 2 sekarang. Spike-nya drop, ada waktu untuk melakukan rotasi dan Ardu, There they are. dia melakukan flank dan udah kena tag oleh trademark dari Ezerola dan akan coba ngambil arah defender spawn-nya, arah A-Link-nya. Tapi Tix bermain di arah Heaven. Akan coba bertemu. Seperti terlihat sudah 1 kill didapatkan. Tapi sayangnya nggak bisa dapetin yang kedua. Karena Ezerola berhasil dapetin third kill-nya. Chamber versus Chamber, no. Ardu ngira bahwa fans United Esports akan bergerak ke arah C, sehingga dia coba mundur masuk ke garage, tapi enggak. Ezerola akan tetap nge-planting spike tersebut di arah A-side, dan ini akan menjadi duel Chamber. Chamber siapa yang terbaik? Karena 1v1 ini sangat penting bagi fans United Esports, terutama karena mereka tertinggal 4 angka. Kalau mereka kalah di sini, harusnya mereka akan kembali melakukan eco. Dan Ardu langsung bermain di arah Heaven. Seperti dia tahu kalau ini di Heaven nggak ada, dia udah turun. Double checking belakang. Ketahuan sama Ardu seperti terlihat. Di tapping lagi spike-nya dan ditungguin langsung sama Ardu. Tapi duelnya dimenangkan oleh Ezerola. Sehingga fans United Esports paling tidak masih bisa mendapatkan angka dan bisa mengumpulkan ekonomi lagi untuk melakukan full buy. Ya apa tadi sayang sekali dari Tix, dia hanya mampu mendapatkan 1 kill. Kayaknya dia ngeding Ezerola juga deh. Tapi dingnya itu nggak sempurna pakai si Phantomnya itu. Jadi untungnya tadi dari Ezerola dia melakukan plant di arah yang cukup membingungkan. Sementara dari Erdu dia udah berhasil ngebaca posisi dari Ezerola, tapi akhirnya Ezerola dia nge-swing dan berhasil mengamankan Rode dengan sangat baik. Dan sekarang lagi-lagi dari Fancy United mereka akan bergerak ke arah mid. Dimana dari arah Elong udah mulai dikontrol, tapi ternyata ada sebuah rolling thunder yang sekali lagi Killers yang terkena efeknya. Ada sebuah delay power di sana yang terlihat dan Tix mampu mendapatkan 2 kill. Ezerola memang mampu mendapatkan Nos 3 melawan 4 sekarang. Spike drop dari arah side B, tapi masih bisa di-retrieve. BMVZ masih mengintai dari arah window garage, di mana informasi masuk at least ada minimize dari arah seaside. Scroll masih memberikan delaying power yang begitu terasa. Beberapa shock dart mulai dikeluarkan, tapi Tix termakan oleh BMVZ. Untungnya ada minimize yang siap untuk melakukan backup di sana. 3 melawan 2 sekarang Cosmic Divide mulai dibuka. Sekali lagi retake kembali harus dilakukan dengan recon yang available dari Scroll. Tapi bakal di swing kali ini. Ezerola mampu mendapatkan informasi ada 1 pemain dari arah A-Link dan ada wall yang didirikan. Tentunya informasi sudah masuk minimize, nge-tap bom kali ini, tapi Ezerola mampu mendapatkan kill. Tersisa 1 melawan 1 sekarang dan Ezerola yang akan mampu mendapatkan kill, tapi ternyata masih ada Erdu yang datang dari arah mid dan datang di waktu yang tepat juga. 8-4 Bonkers mampu mengamankan 1 angka lagi. Killers, wah gua nggak ngerti jadi Killers tuh sekarang tuh Killers perasaannya tuh kayak gimana tuh gua masih bingung sih. Dia terkena rolling thunder, udah gitu dia ngerobos Molly Bell, darahnya half HP itu tadi dari Killers, dan itu jadi easy headshot buat Tix. Dan minimize, menurut gua ini nice backup, nice threat yang dilakukan. Ketika Scroll hilang, minimize dapetin 1 kill. Terus juga untungnya ada backup yang dilakukan oleh Ardu ketika minimize berduel dengan Ezerola yang dimenangkan oleh Ezerola, tapi Ardu langsung melakukan threat kill secara cepat. Dan first half kita 8-4. Masalah dari Fancy United Esports menurut gua masih di support sistemnya nih ya. Memang nih dia butuh support system nih. Lagi kena toxic positivity dia. Waduh. Karena dia selalu tidak mendapatkan entry demi entry-nya. Karena ya entah itu kena fault line, kena rolling thunder. Memang sedikit berkurang tapi tetap sih dari Fancy United Esports harus bisa memainkan utility demi utility-nya dengan begitu baik. Dan sekarang mereka bermain di defender side. Sebenarnya menurut gue juga masih enak lah untuk bermain di defender side dengan lineup agentnya dari Fancy United Esports. Dengan mereka bisa lebih kuat lah melakukan retake karena mereka membawa 2 flasher. Ada Astra juga tentunya bisa ngusir beberapa spot ketika melakukan retake. Jadi mungkin saja Fancy United Esports bisa ngeberikan keadaannya di second half. Tapi
seperti yang udah kita bahas, Bonkers dengan mereka dapetin map pertama dengan sangat absolut dan map kedua ini persahabatan mereka unggul 4 angka, mereka tentu juga akan lebih pede lagi untuk memainkan pistol round kita yang kedua, dimana kalau kita lihat dari kill-killnya cukup rata bisa dibilang, cuma sekali lagi Ardu yang menjadi ujung tombak dari Bonkers untuk saat ini. Dan kita akan lihat, karena Fancy butuh banget pistol round ini. Kalau mereka kalah, Bonkers bisa banget untuk dapetin double digit terlebih dahulu kan. Ya, ini di sini kita ngelihat dari Fancy United ketika mereka tadi bermain sebagai attackers itu kelihatan banget mereka sulit nih untuk ngusir si Erdu. Karena dia nggak punya Sova, dia nggak punya recon, dia nggak punya drone. Dan yes I can, dia sering mati di awal-awal. Dan si Trailblazers itu nggak bisa ngecek di mana keberadaan si Erdu ini yang pakai operator. Jadi otomatis Erdu bisa nge-seclude ataupun nge-lock satu sisi, dan pertahanan dari sisi yang lainnya itu cukup kuat bagi pemain-pemain Bonkers tadi, sehingga sulit bagi Fancy United ketika mereka bermain sebagai attackers. Tapi sekarang Bonkers sekali lagi mereka langsung full throttle masuk ke dalam side B bagai kereta. Masih ada Ace-Rolla kali ini yang menjaga dari arah garage. Bakal di-push pemain-pemain dari Fancy United yang memang melakukan gamble tadi dari arah side A. Sudah diambil ternyata oleh Bonkers ke arah A-Link. Harusnya sudah terdengar kali ini step-step yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Fancy United. Step mulai dilakukan ataupun flanking ternyata dari Erdu. Mampu mendapatkan satu kill, tapi Ace-Rolla dan juga BMVZ mampu mendapatkan kill juga. Refrag demi refrag terus terjadi menjadi 3 melawan 3. Flash akan dibuka buta total, tapi BMVZ dan juga Yes I Can yang akan mampu mendapatkan kill. Tersisa Scroll seorang diri melawan seorang Yes I Can yang memang tidak bisa show up. Scroll yang akan mampu mendapatkan kepala dari Yes I Can. 9-4 Bonkers kembali mendapatkan angka. Meskipun terlihat mengerikan, menurut gue strategi yang dilakukan oleh Fancy itu udah baik. Mereka gambling gitu kan, bermain dengan gaya fanatik, 4 pemain melakukan flank. Dan ya meskipun spot dari Ardu tuh nggak kecek, Ardu cuma bisa dapetin 1 kill. Dia banyak whip the shot, tapi di sini defense A-Link-nya menurut gue luar biasa dilakukan oleh Bonkers. Tinggal one bahkan Scroll pun dengan PD-nya, dengan tenangnya arahin crosshair klasiknya, right click dan bisa dapetin 1 kill-nya karena Yes I Can yang kebetulan di map ini tuh dia nggak terlalu perform, cuma 2 kill yang bisa didapatkan oleh Yes I Can di 13 round kita yang udah berjalan. Dicoba drone ngecek, oke. Harusnya sih dia nggak ke A ya, karena menurut gue checkingnya tuh nggak bersih dari Bonkers. Dia cuma ngeliat 1 pemain doang di arah side, tapi dia belum tahu di balik sewer itu masih ada 2 pemain yang bertengger menunggu dengan Shorty. Kita tahu Shorty Ace-Rolla di match split tadi tuh begitu mengerikan. Dan keputusan tepat sepertinya dilakukan oleh Bonkers, di mana mereka mengisi area A-Long untuk menjadi titik entry-nya. Tapi ini akan menjadi 4-man A dari Fancy United Esports. Dan Ready Slower, Shorty 1 kill, sekali lagi Ace-Rolla mendapatkan Shorty kill tersebut. Tapi ada special skill karena Ace-Rollanya. Shorty lagi, tapi kali ini nggak mungkin berhasil karena Ardu berhasil dapetin 2 kill bersama dengan Scroll dengan no-scope partialnya, menumbangkan 4 pemain total sekarang. Dan Bonkers benar saja mendapatkan double digit terlebih dahulu menjadi 10-4. Looking different Bonkers di previous match mereka ketika melawan Persija di map kedua dan map ketiga. Tapi di match kali ini map pertama mereka begitu kuat dan map keduanya juga begitu kuat. 10-4. Apakah mungkin akan ada 1 bonus round lagi bisa didapatkan oleh Bonkers di Bel? Ya, menampaknya ini Bonkers dengan bonus round mereka dengan senjata yang sangat ini ya, sangat menyakitkan dari jarak dekat, tapi ternyata langsung ada kemelut dari arah mid dan Ace-Rolla yang akan mampu mendapatkan triple kill secara tiba-tiba, menyisakan Erdu seorang diri masih dari arah base spike drop kali ini, dan posisinya sudah diperhatikan oleh pemain yang berbeda-beda. Dia memang mampu mendapatkan killers, tapi tentunya Haizi sudah mendapatkan angle yang siap untuk nge-swing dan siap juga untuk melakukan refrag. Gua nggak siap tadi jujur untuk melihat kemelut dari arah mid yang begitu cepat dari pemain-pemain Bonkers dan juga Fancy United, karena gua kira tadi si Bonkers itu mereka mau masuk ke arah garage kan, karena kan mereka pakai Spectre, mereka pakai senjata jarak dekat. Jadi mungkin aja di sini mereka mau masuk garage, pakai smoke ke arah window garage, terus di drone sama Scroll supaya Nos ini bisa masuk, pakai boombot juga, tapi ternyata enggak. Ternyata ada fault line tadi, jadi dia mau nggak mau harus masuk ke arah mid, dan ternyata midnya udah di-pull sama 2 orang yang berbeda. Jadi sekarang tentunya Bonkers, inilah baru ronde sesungguhnya bagi mereka, karena barulah mereka akan menggunakan senjata yang sesungguhnya, senjata yang lebih unggul ataupun senjata yang sama unggul
dengan Fancy United. Sementara itu dari kedua chamber akan menggunakan Tour de Force di ronde yang ke-16. Ya, tapi memang tadi terlihat mengerikan. Ini menurut gua terlihat mengerikan bagi Fancy United Esports karena 10-5 angka ini didapetin sama Fancy United Esports di mana Esrola nge-kill 21 sendirian, Bel. Jadi teman-teman ini udah perlu step up sih, perlu ngebantu Esrola buat bangkit sih untuk mengejar ketertinggalan 5 angka ini, tapi kanannya belum kecek. Sepertinya aware, dan itu dia slow orb dan juga patience plus shocktar semuanya dikeluarin dan masih bisa selamat, tapi kena attack cukup banyak dari killers. Oh, dia terkena recall, coba terus spray terus mau dapetin 1 kill sebelum dia tumbang. Nice try dari killer, tapi masih ada BMVC di arah Siwar yang masih dapetin kill, dan pemain-pemain dari Bonkers akan bergerak ke arah B-side, tapi dia belum mau melakukan plan. Dan oke, flashingnya sudah dilakukan ke arah healing. Nice kill terlebih dahulu, membalikan lagi darahnya ke 100 HP. 4 lawan 3, man advantage ada dari Fancy United Esports, tapi mereka benar-benar harus bersabar, harus menunggu semua teman-teman itu ready semua untuk melakukan retake. Flash masih bisa di dodge. Sudah ketahuan informasi ada Molly untuk melakukan delay. Di mid-nya udah mulai berkumpul, akan dijaga oleh Minimize. Udah ada yang lagi bertapa di situ. Fault line keluar, nggak berhasil connect. Satu tim berhasil didapatkan. Minimize gagal dapetin killnya. Menyisakan satu pemain itu Arlu yang berada di arah Gong. Dengan Tour de Force-nya dapetin 1 kill. Yang kedua, hampir saja yang ketiga terlihat mengerikan. Tapi Fancy berhasil mendapatkan retake tersebut menjadi 10-6 dan Bonkers yang harus melakukan eco di sini. Sayang sekali dari Minimize cuma bisa ngeding doang ke arah Haizi, dia nggak bisa dapetin kill ke arah Haizi dan juga di pemain yang ada di arah Ailing dari pemain-pemain Fancy United Esports. That works. Ya, gue suka sih kesabaran yang diperlihatkan ya oleh pemain-pemain Fancy. Ini pemain-pemainnya dari arah Ailing itu nggak sembarangan langsung masuk. Dia nungguin dua pemain lainnya yang dari arah mid untuk mendekat terlebih dahulu untuk keluarin fault line, untuk nge-swing dulu, baru dia berani nge-swing dari arah Ailing setelah fault line tersebut keluar. Jadi tentunya itu posisi yang sulit bagi Minimize karena begitu banyak angle yang harus dia perhatikan. Dan sekarang Killers, dia akan menggunakan operator dan gagal ternyata mendapatkan kill dari arah Silong. Esrola yang akan menjaga dari arah Garage, tidak mampu mendapatkan apapun dan langsung Rendez Boost. Ada sebuah drone yang dibuka untuk nge-clear ke arah backside dan Esrola tumbang di tangan Erdu. Minimize akan melakukan planting 4 melawan 5 sekarang. Retake kembali harus dilakukan. Seekers mulai dibuka. Erdu sendiri gak dicek bersih. Dia masih punya Rendez Boost. Dos mampu mendapatkan Yes I Can. 3 melawan 5 sekarang. Killers bermain dari arah dalam smoke. Aizi memang mampu mendapatkan scroll kali ini. Tapi retake perlahan namun pasti mulai diinisiasikan Nos membuka showstopper untuk memberikan begitu banyak intimidasi ke arah Garage. Bakal dibuka dan tentunya Haizi akan tumbang. Masih punya Pain Shells juga. Begitu pula Satchel. Killers memang mampu mendapatkan kill 2 melawan 2 sekarang, tapi Dixie akan menembak Killers. Begitu pula BMVZ di tangan Nos. Triple kill dari Nos yang akan mempersembahkan 1 angka lagi bagi Bonkers. Wah, gue suka sih bait and switch dari Bonkers tuh tadi gila banget. Ardu dia sengaja nggak hancurin Seekers-nya karena kalau dia hancurin Seekers posisinya langsung ke expose. Dia coba untuk melakukan spray ke area SIK-nya lagi lompat, dan ketika dia tahu ini kayaknya nggak mungkin bisa gua kill, dia rendezvous out dan udah ada Nos yang dapetin 1 sheriff kill karena emang dari SIK itu udah low. Minimalisir kesalahan minor yang mereka lakukan agar mereka bisa nge-secure ronde demi ronde. Dan sekarang dari Bonkers tentunya mereka akan melakukan inisiasi 5 man ke arah side A. Nos langsung Satchel tadi untuk mendapatkan angle yang lebih agresif. Recon juga dibuka untuk clear dari arah A main. Gitu pula Boombot akan dibuka. Pain Shells pun akan dikeluarkan dan nge-clear secara perlahan. Scroll dapetin informasi yang benar-benar banyak, tapi dia bakal dicek sama Yes I Can dan dia akan tumbang. 4 melawan 5 sekarang. Nos bakal ngecek ke arah Sewer semampu mendapatkan Esrola. 4 melawan 4 sekarang. Erdu pun akan menjaga. Retake ala Fnatic akan dilakukan dan Killers yang akan mampu mendapatkan kill. 3 melawan 4 sekarang. BMVZ akan nge-clear dari arah short menggunakan sebuah aftershock. Flash akan dibuka, tapi masih ada Tix yang menjaga. Gak dicek bersih tadi, tapi Yes I Can akan mampu mendapatkan 3 kill. Tapi masih ada Minimize. Dia memang mampu mendapatkan Yes I Can, tapi tentunya refract tidak akan sulit dari BMVZ. 11-6 menjadi 11-7. Seraya Fancy United kembali mendapatkan angka dengan sangat-sangat disiplin tadi. Setiap angle-nya itu dicek dan trade frag-nya pun jalan banget dari setiap pemain Fancy United.
Gue jadi malah mempertanyakan Bonkers di round barusan. Mereka plan buat backside, buat defender spawn Ailing Heaven, tapi mereka post play-nya di arah A-short sama di A-main. Player standing. Terus spike-nya di belakang dan dia menutup arah defender spawn-nya gitu kan, ditutup dengan wall. Tapi di mereka semua post play-nya di arah A-short dan juga A-main. Yang padahal udah ada informasi dari Scroll kalau ini mereka semua itu ada banyak banget pemain-pemain yang melakukan retake flank dari pemain-pemain fancy. Dan ya menurut gua koordinasi yang gak begitu on point dari Bonkers, dan mereka terpaksa harus melakukan misplay sekali lagi. Facial dilempar, gak ada showstopper kali ini. Sudah ada bumbut. Oh my god, what happened? I don't know. Teori gesernya berjalan baik, tapi masih ada Ezra Rolla yang mendapatkan 2 kill bersama dengan BMVZ. Tapi masih ada Tix yang mendapatkan 2 kill menjadi 3 melawan 2 sekarang. Spike masih di belakang dari Minimize, masih cukup jauh. Dia bisa untuk retreat bermain bersama satu unit dari Bonkers, Tix dan juga Minimize. Tidak ada Trailblazer untuk ngecek informasi di garage. Apakah ada orang atau tidak? Belum terlihat. Gak ada informasi yang didapatkan dari Fancy, dimana sudah ada guiding light yang sekali lagi nggak connect ke arah siapapun. Akan pelan. Oh no, Fancy overthinking. Mereka mulai melakukan rotasi demi rotasi ke arah B dan juga A, dan akan naik ke atas window. Dia nggak mau naik ke atas side, nggak mau gerak ke arah side sepertinya, dan akan coba di counter dengan mengambil taking control mid-nya dari pemain-pemain 30 Fancy seconds left. dan mengisi area C seperti tidak ada siapapun, dan akan nge-recover 2 buah senjata. Ya memang sebelumnya didapatkan, bahkan Resurrection dibangun. Oh my god. Jadi 3 lawan 3 dan ada 2 senjata yang bisa di-recover, 3 bahkan kayaknya. Karena Spike sudah terpasang. Karena ya kalau nggak salah pemain Bonkers ada yang melakukan mix buy sebelumnya, sehingga ini menjadi duel 3 lawan 3 lagi. 2 pemain yang berada di arah silo. Sudah ada Patience, Satchel lebih tepatnya untuk melakukan delay, terkena flash, coba untuk di through the smoke, through the flash lebih tepatnya. Tapi sayangnya belum berhasil mendapatkan apapun. Minimize seorang diri dan sudah tiba-tiba saja ada updraft dengan blast storm dari Killers. Sayang banget menurut gua dari Bonkers. Itu mungkin aja bisa diambil round tersebut oleh Bonkers, cuma memang mereka memilih untuk melakukan post plan di arah Silong dan gak expect kalau rame banget pemain-pemain dari Fancy, 2 pemainnya ada di arah Silong. Tadi patut dipertanyakan sih sebenarnya posisi 2 pemain yang ada dari arah Silong ya. Gimana itu harusnya informasi udah masuk dari 2 pemain yang tersisa dari arah Silong tadi. Atau lebih tepatnya dari Tix, karena kan dia ada di situ duluan. Harusnya informasi udah masuk ke arah si Nos bahwa ada 2 pemain yang nge-push dari arah base. Dan somehow masih diperangin oleh kedua pemain tersebut, dimana sebenarnya mereka bisa main bait and switch dari arah Kabi atau mungkin dari arah yang lain. Tapi mereka malah stuck dari arah yang sama tadi, sayang sekali. Sekarang tentunya adalah ronde yang wajib dimenangkan oleh Bonkers, dan Erdu tiba-tiba mendapatkan Yes I Can. Begitu pula Tix mampu mendapatkan Killers. Acerola memang berhasil untuk melakukan refract, tapi side C sudah dikuasai. Masih ada seorang Haizi, tapi dia terkena recon. Dan itu dia akan ada sebuah orbital strike yang dibuka untuk mengusir posisi dari Haizi. Tentunya dia akan merespek hal tersebut. Masih ada 1 pemain yang mengintai dari arah mid, yaitu Minimize. Terpaksa harus cabut, mengeluarkan slow agar tidak bisa di-repeat oleh pemain-pemain Fancy United. Ada sebuah Cosmic Divide yang ready dari Haizi kali ini, yang bisa saja digunakan untuk melakukan retake. Benar saja akan dibuka. Minimize mampu mendapatkan 1 kill. Ada reflect yang terjadi, tapi Nos datang dari arah Silong. Rotasi mulai dilakukan dan Hunter's Fury akan dibuka oleh Scroll. Tapi ternyata Haizi, dia bahkan tidak akan mencoba sama sekali. Seraya sebuah operator akan dia save untuk ronde berikutnya. Tapi dengan harga yang sangat mahal, yaitu match point bagi Bonkers. Ya, ini menurut gua nice agresivitas yang dilakukan. Kayak tadi kalau gua lihat pemain-pemain dari Fancy itu nggak expect pemain Fancy ingin coba untuk melakukan agresif, Bonkers juga ingin melakukan agresif. Jadi ketemu tuh, dan ya Fancy nggak expect kalau Bonkers tuh akan bermain dengan begitu cepat. Tahu-tahu Ardu tuh udah nyampe di depan double door, dapetin 1 kill, udah lompat-lompat Bihop, dapetin 1 kill karya Saiken yang baru saja ngeluarin flash, dan Killers pun hilang di tangan Tix yang udah habis ngedash keluar. Dan ini trackingnya berjalan. Dan memang Hunter's Fury tadi dikeluarkan karena mereka nggak tahu, karena adanya Cosmic Divide yang dibuka oleh Haizi, bahwa masih di-aware kalau itu merupakan type diffuse. That's why Hunter's Fury-nya dibuka. Tapi nggak masalah, demi nge-secure match point, Bonkers
akan mengambil tactical timeout karena mereka ingin benar-benar nge-close map ini. Lu lihat, Essarola 27 kill, BMVC 17 kill. Udah mulai bangun, cuma Yes I Can bersama dengan Haizi yang belum terlihat nih. Step up-nya nih belum benar-benar kelihatan. Ini masih perlu lagi karena menurut gua 4 round bukan angka yang kecil tapi juga bukan angka yang besar bagi Fancy. Ini menurut gua 4 angka tuh kalau lu bener-bener main disiplin bisa banget untuk didapetin sama Fancy untuk masuk ke babak overtime. Tapi sekali mistake aja dari Fancy itu akan menjadi end of the day. Bukan of the day lagi, end of the tournament. Mereka harus pulang, harus gugur dari turnamen ini karena mereka udah kehilangan satu All map. set up. Let's see, ini pertaruhan karena adanya tactical timeout dari Bonkers. That works. Ini menjadi penting banget bagi Fancy lebih This is tepatnya gonna be karena fun. mereka yang tertinggal satu map. Akan kita lihat eksekusi tactical timeout seperti apa yang akan dilakukan oleh Bonkers dan Essarola. Bermain dengan agresif, dengan tour de force-nya, dan kena cek, kena tag, harus mundur. Udah dapat informasi ya, tour de force yang dinyalakan dari Essarola itu berada di arah garage dan harus mundur sekarang dari Fancy. Tapi Killers mendapatkan nose dari receiver dan 4 melawan 5, man advantage dipegang oleh Fancy United Esports. Dan mungkinkah akan ada yang menghampiri crosshair dari Essarola, tapi Essarola memilih untuk mundur karena nggak mau mengambil resiko karena mereka udah mengambil sebuah keuntungan. Yap. They found Wuh, bakal jumping spot dan terlalu lebar. Erdu tumbang di tangan Essarola. 3 melawan 5 sekarang. Recon dibuka. Posisi dari Essarola sudah terreveal. Gravity Well masih bisa dibuka tapi Tix mampu mendapatkan BMVZ. Waktu masih tersisa 45 detik tapi Killers dia udah nge-push dari arah A lobby. Tidak di-expect sama sekali karena Erdu sudah tumbang. 2 melawan 4. Window kali ini yang diisi. Tentu saja Scroll harus tumbang dengan triple kill dari Killers. Menyisakan Tix seorang diri melawan 4 pemain yang masih 30 seconds available left. dari sisi Fancy United Tix. Begitu banyak angle yang harus dia perhatikan dan tentu saja Essarola yang berhasil untuk membaca posisi dari Tix. 12-9 Fancy United. Mereka berhasil mengambil langkah pertama mereka, yaitu memenangkan 1 ronde dari 4 ronde yang harus mereka dapatkan untuk menuju ke arah overtime Party's over. demi menyelamatkan nyawa mereka sendiri di best of 3 series elimination match dari VCT APEC. Spike down mid. Tentunya di sini dari Fancy United. Kalau misalkan mereka main dan dengan tetap disiplin terus di sini, nggak terlalu ngepick lebar-lebar, nungguin angle demi angle dan nungguin Bonkers, mungkin saja mereka masih memiliki kesempatan. Ya, dan kita mulai lagi round berikutnya, round 22. Dan sudah ada boombot yang dilesatkan langsung ke arah garage untuk ngecek bersiap apakah akan ada orang di sana. Dan udah dikasih lagi satchelnya dan sudah dipastikan clear, gak ada siapapun dari pemain-pemain Fancy United Esports yang berada di arah garage. Bermain pelan lagi, belum mendapatkan informasi apapun dari Bonkers karena mereka benar-benar bermain begitu pelan. Karena Scroll juga belum mengeluarkan drone-nya untuk mencari informasi. Mereka masih bermain sabar terlebih dahulu dan mereka akan coba menunggu. Yap. Ini bermain dengan tempo yang cukup lambat kali ini. Sepertinya ada sebuah sudden yang akan diinisiasikan oleh Bonkers. Masih menahan angle demi angle. Ini gue mulai ragu. Apakah pemain-pemain ini disconnect? Atau emang mereka nungguin angle? Kayaknya sih disconnect sih. Harusnya sih disconnect Iya karena juga. iya karena mereka 30 knife out seconds ya. left. Gue kira mereka mau sudden tapi ternyata iya ada sedikit permasalahan yang terjadi. Tentunya ini harusnya kok akan kayak gini dimenangkan. gimana ya? Ini Fancy United sih harusnya yang dapetin. Ronde harusnya 12-10 dan baru technical pause harusnya. Waduh, ini ngeri sih. Ngeri sih. Ngeri sih. Serem sih. 10 seconds left. Aduh. Ini harusnya bakal technical pause 12-10. Tapi iya. Bonkers mereka nggak punya senjata. Dan ini artinya mereka bakal save di ronde berikutnya. Erdu udah nggak punya ini lagi, udah nggak punya si Tour de Force lagi. Iya, berarti ternyata disconnect ya dari pemain-pemain Bonkers loh. Tapi mereka gerak loh. Gimana sih? Ini feeling gue bisa jadi reset round sih, Bel. Aneh juga ya. Mereka gerak Tahu tapi Oke, kita tidak tahu apa yang terjadi seperti ada technical pause ya.
Iya tahu saya tiba-tiba udah pada gerak, cuman nggak semua sih Bel, kayak baru 2 orang kayaknya yang gerak atau 3 orang. Kayak masih ada 2 pemain lagi masih diem, masih AFK. Dari Ardu tuh kayaknya juga masih diem. Harusnya sih kemungkinan bisa jadi harusnya akan ada reset run karena tadi benar-benar nggak melakukan apapun ya. Dari Bonkers cuma ngebuang 1 bombos, 1 satchel doang tadi tuh dari round barusan. Dan ya kita sambil menunggu technical pause ya, tapi ini sekali lagi gue gak tau apakah ini akan tetap di 12-10 atau di 12-9. Karena kalau di 12-10 tentu chance semakin besar bagi Bonkers. Kalau di 12-9 pun menurut gue Bonkers masih punya kesempatan karena mereka udah mulai pelan tapi pasti mengejar. Kayak gue bilang 4 angka tuh bukan angka yang besar tapi bukan angka yang kecil juga gitu. Jadi mereka harusnya mulai bisa memperkirakan apa yang harus dilakukan di next round ya. Karena kalau misalkan emang di 12-9 artinya mereka cuma perlu 3 round lagi, 3 angka lagi untuk mereka bisa masuk ke babak overtime. Tapi kalau emang 12-10 ya dari Bonkers masih punya 1 kali lagi, nggak 2 kali lagi lah. 1 kali lagi 12-11 ya. 1 kali lagi untuk ngebuat mistake. Kalau seandainya mereka membuat mistake di beberapa round ke depan nanti cuma bisa 1 kali lagi doang dari Bonkers kalau misalkan skornya 12-10. Dan kita nggak tahu, menurut gua Fancy mulai kebangun lagi mentalnya, Fancy mulai kebangun lagi momentumnya karena Essarola yang berulang kali menyelamatkan Fancy dengan multi kill yang dia dapatkan di beberapa round terakhir itu begitu impactful dari Essarola. Jadi menurut gua Bonkers kayaknya perlu di slow down dikit permainannya, perlu bermain dengan begitu disiplin, pencari informasi dulu karena emang dari tadi tuh ada beberapa operator yang digunakan oleh Fancy United Esports. Tapi karena sekali lagi ada kendala yang sedang terjadi, jadi teman-teman kita akan break dulu sambil menunggu kendalanya selesai dan kita akan kembali lagi teman-teman tentunya after the break. Where's Da Vinci? Working a 9 to 5, I had to go and feed the guys. Nobody did it right, I had to show them how to grind. I had to beat the odds, this is the life I live for God. Taking a step at a time, we going up, we headed to Mars. Taking them chances, making decisions, you know I'm never gonna lie. Till you let go, I'm copying all them, who you gonna be inside. I cannot fake it, I gotta face it, I gotta do the time. You gotta wait for a great pay, make sure you're doing your job. Gotta deal with the patience, 200 every occasion. Going to different locations, how they got when I need some direction. Me and Vinci go up every session, cook it up, yeah, you know it's no pressure. Yeah, you know how we do it, we all in. We can slow up and you never catch us. Working a 9 to 5, I had to go and feed the guys. Nobody did it right, I had to show them how to grind. I had to beat the odds, this is the life I live for God. Taking a step at a time, we going up, we headed to Mars. You know my slimes, they came from the bottom to top. They can define us, they tryna find us, boy, I know you with the ops. We're not the same, no, you can't compare me, I don't belong in the box. Don't try to play me, no, I'm not friendly, this is everything I got. Ain't no playing around, this is no playground. It no matter, I do what I say now. I'ma go give them something to say now. Got them stuck on my back like a spray ground. See, don't gotta complain. I'm a shooter, got eyes in my vein. They said that I would never make it, they thought I was crazy, they said I'm insane. Working a 9 to 5, I had to go and feed the guys. Nobody did it right, I had to show them how to grind. I had to beat the odds, this is the life I live for God. Taking a step at a time, we going up, we headed to Mars. Mereka udah mulai dengan ronde pertama. Tentunya mereka bakal masuk ke dalam ronde kedua. Menuju lajunya mereka masuk ke dalam overtime. Tentunya kesalahan tidak bisa mereka lakukan. Atau lebih tepatnya tidak boleh mereka lakukan di ronde yang ke-22 ini. Ya, dan let's see. Kita ulang kembali. Ya, round 12-9-nya ya, round ke-22. Dan Killers sudah ngepick di arah Elobi. Oh, Ardu. Apakah dia akan ngepick ke arah Elongnya? Karena dia udah nyalain Tour de Force ya. Dan dia masih aware sepertinya di arah Elong. Jikalau Killers memang maju untuk nge-push gitu kan, akan dijaga oleh Ardu. Sementara pemain-pemain dari Bonkers yang lain masih standby dan oke. Ada satu all drone untuk melakukan pengusiran ke arah Killers. Dan berhasil diusir, dashnya terdengar sepertinya.
Dan sudah ada informasi kalau kita lihat TSIK sudah mulai melakukan rotasi ke arah A-side. Tapi tujuan utama dari Bonkers bukanlah ke arah A-side. Trailblazer dibuka untuk cek informasi dan terlihat kosong. Dan ini bisa jadi informasi juga bagi fans United Esports kalau pemain-pemain dari Bonkers gak gerak ke arah E. Udah masuk, Steam Beacon ready, hotline keluar, terkena Gravity Well. 2 kill dari Esrola berhasil rendezvous out kali ini. Tambahkan Haizi mendapatkan kill yang ketiga. Dan masih ada Tix memang berhasil dapetin Haizi, tapi 2 lawan 5. Situasi yang sulit tentunya bagi Bonkers. Tix berhasil dapetin kill kedua, tapi bersama dengan Scroll. What happened, Ayan 30 Aon? seconds left. Tiba-tiba saja jadi 1 melawan 2. Don't tell me you gotta win this. Dimana Scroll berhasil mendapatkan berhasil ditumbangkan lebih tepatnya oleh Killers dan menyisakan satu pemain yaitu Tix. Dia nggak punya orbital strike, spike-nya di tap, tapi Killers dia berada di arah backside dan Tix sudah keluar. Dia mundur lagi karena tahu spike-nya itu hanya fake dan dia keluar lagi. Taimi berkata lain dan oh my god, Killers untungnya masih bisa menyelamatkan Fancy United Esports. Di mana itu kondisi yang begitu berbahaya bagi mereka. Dari 2 lawan 5 dibuat jadi 1 lawan 2, Bel. Iya, itu ngeri banget sih tadi dari Fancy United. Ketika gue percaya nih Esrola, dia udah bisa dapetin 2 kill dengan Gravity Well yang bener-bener bagus juga di situ dikeluarkan oleh Haizi. Tapi somehow in some way Tix, dia bisa dapetin triple kill, nge-swing dari arah Grudgeling. Untungnya di sini Killers dia bermain dengan sabar dan juga bermain dengan pintar. Tentunya sekarang dari Bonkers mereka masih stuck di angka 12. 2 angka sudah berhasil didapatkan oleh Fancy United, 12-10 skor sementara dan bahkan berpotensi menjadi 12-11. Seraya Bonkers mereka tidak memiliki ekonomi yang diunggulkan di sini. 5 Sheriff akan mereka gunakan. Showstopper memang available di tangan Nos. Lebih daripada itu, tidak ada utility ataupun ultimate lain yang available. Yes, I can akan menjaga, mampu mendapatkan Nos. Dan begitu pula yang kedua. Tapi ada reflect yang dilakukan oleh Scroll. Tiba-tiba saja Scroll sudah nge-swing ke arah backside. Dan mampu mendapatkan 2 pemain. 2 melawan 3 sekarang. Tix akan melakukan planting. Dan retake harus dilakukan Killers. Yap, Killers punya sebuah pisau ataupun Blade Storm di tangan kali ini. Masih ada Molly yang menutupi jalurnya. Dan sudah ada Orbital Strike yang bakal dibuka. Tapi Killers mampu mendapatkan 1 kill. Tapi tidak yang kedua. Scroll dari arah Gravity mampu mendapatkan Killers. Dan 1 melawan 2. Haizi sudah terkena tag drone. Dan bahkan belum berhasil di trade off kali ini. Sudah ada sebuah crossfire yang diciptakan. Tapi tidak berhasil mampu mendapatkan 1 kill. Tapi tidak untuk yang kedua. Scroll mampu mendapatkan 4 kill. Dan itu dia dari Bonkers mampu mendapatkan kemenangan di map yang kedua dan juga di best of 3.